terus bu burung deh. Alhamdulillah mungkin ada beneran ngantuk dengan ngantuk kalau beneran ngantuk alhamdulillah pelan bahwa dia tahu ya nanti itu bosan namun tenang telat bareng dan asuran tinggi itu sudah kita berkorak jadi masih tentang dan pengalaman khusus ngekot alhamdulillah termasuk angin bikin gue berdoaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sejarah berusaha saya sedang sedang salam bu pak untuk saat ini yang turun itu akan dikro salam sehingga salam semoga cepat amatnya dunia cepat sehingga kali sehingga dia mau baik sama terus salam sehingga itu salam mau cepat lucu mati makan kencing anteng dan tidak biasa itu baru pas sholat rakaat terakhir nah imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dengan jawab waalaikumsalam dan kemudian seperti itu mungkin salam jawab aneh gitu terbilang pas jadi imam salam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab waalaikumsalam gitu salam sing awal ini bukan betul dan sebenarnya sebenarnya jawab amal sebelum dulu naik dijawab awal ini malah berdiri gue salam awal itu jarang ukur assalamualaikum ya ala diyar mas muslimah wa nasi itu berdebat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah malah ini malah tidak sih bayi ini nah di pulau makani bukan teman sembun mungkin salam anak saja makanya aku muslim malah muslim dan sun yang pertama itu salam mendapat salam karena salam itu dikatakan dilaku pulau salam yang mana yang dengan mana terus itu ini bang kita harus saling baca dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita urung kita bapak ini adalah nah santai lain semakin menjadi gadis masya Allah dan baru sama harus ada salaman dia berang sialan malam datang kucing sinah bener dan sunnah diganti boleh setidak boleh kenanan gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ilmi wal islam wa istiqamah fi ibadah wa fi da'wati fi sabilillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. ومن آية أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jamaah masjid dan insya Allah kita semua dalam rahmat dan rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sepuh, para bin sepuh, para alim ulama, para remaja, itu lebih kelihatan menjadi anak-anak semuanya yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketua panitia, ketua ta'lim yang berjuang luar biasa. Membolehkan sebentar kita untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikut. Alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kenikmatan untuk kita semuanya, khusus saya mencari kuliah derek kuliah silaturahmi sejauh timko teman-teman bulan suci Ramadan, Masya Allah, sebuah kenikmatan yang tidak terkira oleh saya. Pada dengan semua kita bisa bersilaturahmi, bermuajabah, bertatap muka, yang mana kita belum saling kenal. Nah, insya Allah dengan niat silaturahmi maka Allah turunkan keberkahan dari Allah. Allah janjikan memperpanjang umur dan membuka rezeki-rezeki yang lain. Semoga kita duduk bersama para ulama pada saat ini senantiasa dalam bimbingan Allah, tuntunan Allah, lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kami dalil monggo salam dan salawat monggo kita aturaken dumateng junjungan kita menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iki dumateng para keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan para pengikut-pengikutipun ingkang tansah setia berjuang bersama meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insya Allah termasuk kita semua, kita santan ingkang lenggah wonten dalam nikah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing menuju kiamat berbentar syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini lahir-lahir pun ngaji, pun ngaji macam le sudah apa benar? Iya benar. Mudah sudah al-ikhlas. Daripada Lailatul Qadar. Kenapa kok Lailatul Qadar? Anggap sambungan dari musuh. Masya Allah, Pak Bu, saat ini Pulau Curhat, Pulau beri wawasan, karena yang saya lihat pertama kali adalah anak-anak. Karena saya sangat sayang sama anak-anak. Di tempat saya itu, alhamdulillah juga Allah sebagai tempat ngaji. Rumah saya sebenarnya sebagai tempat ngaji. Jadi tempat ngaji baik ngaji biasa maupun taklim. Jadi kalau ini sekalian informasi ini ngajak kebaikan ini. Jadi rumah saya
alhamdulillah mohon doa panjenengan juga mungkin Pak Istiqomah saat ini sejak 2 tahun yang lalu dipakai menjadi rumah kafe khusus anak. Jadi mulai 3 tahun sampai SD. Fokusnya memang ke anak. Karena anak saat ini kumpul sampai bekali Al-Quran. Saya itu Pak. Termasuk anak Nokia Mbak. Terus kita pulau Dawi panjenengan anak itu terus sebut. Justru ini kami sadari secara pribadi, anak kami pun juga harus bisa Quran. Soalnya zaman era seperti ini, Masya Allah, tantangannya luar biasa. Saya suruh ngobrol kali Pak Sini ngobrol Pak Kuatan ini, kalau tanya Pak, naik kita senang HP bukan Pak. Wah, ini Bu, mohon maaf. Anda bingung ya Pak? Bingung ada suara. Ngantos enten lagu Pak. Gayane bocah jaman saiki lelang kleleng petita petiti sajake pintere wis kepati-pati ora ana wong sing nandingi. Saniki kan kelas dokumenter kan. Ya udah. Niki mulai napa sing biasane cah wedok. Ning kadesane cah wedok niki mboten enten niki. Saenggon-enggon ngagol laksi neng tangan HP-ne ora lali. Gayane bocahe mesti do foto selfie. Terus di-share WA grup ngendi-ngendi. Ya udah Pak. Ke daerah pulau-pulau sing kawan Bu. Mriko kathah spot-spot foto. Wah. Niku kuatah cah wedok niku. Mboten niku. Nah, niki kan basa mboten enten insyaallah nggih. Niki mboten enten. Nek daerah niku ya Allah. Terus sawe doa niku nggih mboten enten. Nomor sawe Bu, cah wedok sing umur 65 mboten enten sih Bu. Mboten enten sing umur 60-an mboten enten. Nggih umur-umure las-lasan ngoten niku. Nggih ukuran. Terus padahal ngakak terus melek baleni neh ngono niku. Ya Allah. Niki sing cah wedok ngoten niku. Lah nek sing cah lanang, nah Free Fire karo game sing liyane. Ora ayo. Ayo, ora. Ayo. Dadi bendinane aktivitas main game terus wae. Mokone sambung-sambung ngono. Nganti ganggu ngaji lan telat sing salate nek ngono terus dadi sing kepiye. Iya benar. Niki kadang-kadang makanya niki curhat masalah kita bersama niki. Niki PR kita standar dan momen nuzul Quran ini pas. Karena apa? Nih, tak ada nih orang. Gemes kan? Tapi subhanallah Pak Kuatono ngendikan di masjid sini enten pesantren. Pesantren Pak, gitu. Sing derek yang sedoso alis doso saja. Bubuk meriki, wah itu luar biasa, ada 10 anak laki-laki, nggak perempuan di rumah nih. Bosan apa-apa Pak. Niki wong dijabri kali Pak RW, didhawuhi ngonsep pesantren 10 hari terakhir, ngoten niku. Wah lah niki, nggih, kalau pikir nggih. Tapi itu sesuatu yang bagus dan memang saat ini bagaimana caranya meminimalisir anak-anak untuk berinteraksi dengan HP. Cah, nek kowe do HP-nan maca Quran ra apa-apa. Nek terus Free Fire, apa meneh? Mobile Legend. Ayo, apa meneh? Sing liyane neh, nek disebutke enggak konangan kabeh ya. Senengane waktu ini anak downloadan apa? Termasuk HP kula, Pak. Jadi kok kebak wae iki opo sih? HP sing kebak-kebak wae jeblane, wah nek game opo kan. Ya Allah, alhamdulillah tantangan saat ini luar biasa. Makanya kenapa anak sekarang harus dibekali dengan Al-Quran. Supaya apa Pak? Supaya nantinya Al-Quran itu yang menjaga anak-anak kita. Di tempat saya yang santri tahfidz ada 16 anak. Saya ngobrol sama wali santri, Pak, ayo semangat.
Putra panjenengan itu juga anak saya ketika di sini. Harus semangat 3, orang tuanya, santrinya, sama kita sebagai pengelola yang membimbing tahfidz. Karena kalau enggak, 3-tiganya enggak jadi. Les bahasa Inggris saya buatan Bu, Pak. Anak dileske bahasa Inggris saya buatan. Saya. Dileske fisika, dileske matematika saya buatan. Saya. Ini pertanyaannya, di hari kehidupannya besok ketika dia dewasa, apakah bahasa Inggris, fisika, matematika itu jamin dan menjaga dia besok? Tapi kalau kita berbagi dengan Al-Quran, Pak, Al-Quran akan jaga dia nggak besok? Jaga. Akan menjamin kehidupannya dia nggak? Jamin. Karena yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nuhun Sewu, kita ini betul-betul harus ekstra nih, terutama keluarga muda seperti saya, baru 17 tahun. 17 tahun tambahnya kata. Betul Pak, belum ya? Nembe aja ini Pak, panasnya kita lah. Oh, kalian guru diri karena mau panasnya kita lagi. Putra putra itu Mbak, putra saya 3, yang besar baru kelas 1 SMP. Ini juga tak pondok ya. Nek nanti pondoknya repot. Alhamdulillah bocahnya nggih urut. Sing nomor kali 3 nggih pokoke isine ngaji-ngaji terus. Walaupun kadang-kadang sing game-gamean itu sudah ya nggak bisa lepas, tapi harus kita berusaha meminimalisir. Niki kalau pesen kali bocah-bocah niki, insya Allah anak-anak di sini tuh anak-anak yang soleh-soleh lah semuanya. Jangan main HP boleh, angsal, ini mau suwe-suwe ya. Satu baik, dolanan mercon, dolanan HP sak jam maksimal 2 jam sedino suku. Baru dolanan kalau rapuh, dolanan babanan kalau dulu dolanan barang-barang ojo dolanan HP itu efeknya negatifnya banyak. Satu, nanti kena ke otak kalau matanya deket-deket kayak gini. 2, waktunya kebuang. Telu, mengkonek ditimbali wong tua kalah Pak. Wong anak saya juga kadang-kadang tak panggil namanya sampai 3 kali masih gini kok. Ya masih gini. Ya itulah tantangan kita. Tantangan kita. Semoga dengan nuzul Quran ini bisa meminimalisir dan bisa membuat anak lebih cinta kepada Al-Quran. Tentunya kita ada motivasi ini ya Pak. Di rumah juga saya motivasi. Kue kata Quran, tak kayak duit itu kan bener apa sih? Jangan-jangan bener dilimpati didik sih. Neng saat ini harus kayak gitu. Tak kayak duit 1.000. Coba mungkin mau aja. Sopo sing kata Quran, Ramadan tak kayak di 1.000. Nek kata misi 1.000, neng 10 juta. Oh, neng sopora. Kalau gua bibirnya maksimal ning 3 mungkin. Ramadan minggu le, untuk mungkin. Dia langsung boleh terus esensi Quran itu esensi Quran itu penting dalam kehidupan kita. Nah sekarang yang belum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Banyak riwayat yang menyebutkan demikian. Walaupun kalau dari sisi tanggal pastinya semua masih menduga itu. Yang paling gampangannya paling banyak yang meriwayatkan hari-hari ganjil di 10 hari terakhir. Karena kaitannya dengan nuzul Lailatul Qadar. Tapi kita nggak usah bahas yang itu insya Allah sudah sering kali disampaikan oleh para ustadz, para kiai yang sering menyampaikan kita. Saat ini yang lebih penting untuk kita adalah terus pilih dari Al-Quran diturunkan usul yang saat ini kita beli itu bernopo. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Karena mau Quran itu bagus, fadilahnya itu masya Allah luar biasa. Kalau tahu satu orang yang bisa membaca Al-Quran yang ahli, maksudnya pinter, betul-betul apa ya? Ahli lah, mumtaz, mendekati mumtaz itu besok di yaumul kiamat akan dibarengkan dengan malaikat-malaikat yang taat kepada Allah. Tapi bagi yang belajar masih
gelagapan gota-gota niku diparingi ganjaran kali terus. Orang petus gota-gota tapi dosa oleh mboten paringi ganjaran kali. Belajar semangatnya, belajar ngajinya. Walaupun kadang-kadang masih salah. Salahnya itu tidak mendapatkan dosa tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semangat yang namanya belajar dan membaca Al-Quran itu harus senantiasa ditumbuhkan. Aku harus kumpul oleh guruku sing ngaji. Kamu malah Pak, kumpul ngaji, baik ngaji. Karena dahulu kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kewajiban kita menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi batasan kita belajar itu adalah sampai meninggal dunia. Nah, terus tetap semangat Bu. Di tempat pulau ada sing sepuh-sepuh ngajar ngaji. Betul apa? Betul kita esok sinau awan lali. Balane nek esok sinau awan lali. Betul apa? Tapi dengan semangat insya Allah pasti akan membantu. Saya yakin dan banyak yang membuktikan bisa kok. Insya Allah saya yakin. Ya. Jadi mumpung awal dhewe menika iklannya lewat cadangnya. Nah ini spesial. Tapi tetap belum ini gitu. Tapi itu ngosok ini ngajar gitu gitu. Bu Pak, mumpung awal dhewe niki tesih gesang. Mungkin Gusti Allah mendhawuhi malaikat Israil itu. Makanya ngaji ini pun termasuk salah satu yang utama. Ling-ling sirasa temenon nggonmu ngaji mongko tulung katekanan mulai kacuru pati luwe luwe susah rasane wong mlebu neraka lapang kures kala cengking lapang geni ulo geni rantai geni goblok geni cawi sae wong neraka amam pandawa pangeran maido dawa pangeran luwih mukti luwih moyo rasane wong mlebu swarga sing lateni widodari sarta ingkang suci-suci ijo wis kemreng kawula ingkang sami bekti-bekti mreng kawula maha suci pangeran kang sawiji antuk atau stilelo-lelo. Niki Bu, niki sing ngajari para ulama almarhum Bapak sing sebab niki Pak Hakir pun pirsa nek ngene. Niki lagu lawas Bu, lawas. Ujian lagu lawas. Niki nek anak-anak zaman saiki mboten ngertos ngeten iki gitu. Nah, sekarang boten iki Pak. Lengeleng sira sok eling ngopo sok. Teman-teman anggon ngaji, kita tuh ngaji tenanan, baik baca Quran, baca tafsirnya, mempelajarinya, mendengarnya tenanan, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Oh jokowi, baik enggak. Kalau ada kebaikan, aku yang jadi yang pertama, saya yang pertama, saya harus ambil. Jadi bagi-bagi tiket, ya berarti kita jadi yang pertama, kita dapat tiket yang pertama. Tapi naik kue ini ya, saya tiketnya sih terakhir dulu. Kalau kita mau jadi yang pertama dengan kebaikan, insya Allah tiket kita juga dapatkan yang pertama. Tapi nggak kira-kira mana khusus ngapain? Ini mungkin tidak ada terakhir dewi. Wes bermodal, wah tinggal rugi. Makanya
ini nanti juga kalau ada kesempatan ngaji, kesempatan buat amal soleh lain, jadilah yang pertama. Jangan ragu-ragu, baik yang sudah sepuh menopang oleh seknono, oleh sepuh semangat nopang pola semangat di sini. Bocah-bocah paling diajari dididik. Soalnya bocah kadang-kadang dari paham perlu contoh, perlu teladan yang baik dari orang tuanya. Ini oke. Jadi sing ngaji tenanan. Nek orang ngaji tenanan sok ben kenapa? Gini ku subane lapang dua sekolah jengke rantai-rantainya sekolah geni konsolnya uang geni terus digodok geni namanya sih enak tapi nek ayat dulu serta ngaji ya belajar ngaji minimal nek terus di rumah ngaji ini kudu insya Allah luar biasa mungkin sensual atau semuanya ini kita hari saya suci bapak-bapak pelajaran mungkin itu dari suci wah cuma nanti ini kita umroh wah alhamdulillah itu berbeda terus akan dia terus kalau repot jika ini umroh jenengan soleha mungkin jenengan jadi permaisuri yang paling cantik di antara bidadari itu. Nah sehingga sang suami itu tidak pernah menolak daripada bidadarinya. Tapi non sewu nek teng surga niku nek sing sepuh mboten nebet niku. Saestu nek sepuh mboten pikantuk nek surga niku. Harus pikantuk. Ampun sedih Bu. Nggih. Soalnya jenengan mungkin dengan kese mboten. Terus jodoh jadi mboten di surga itu semua adalah yang muda. Umurnya enggak ada yang tua. Jadi bariku nek ketemu sing bae iki jenengan mbah kula to ngene. Padha umur ya. Loh, jangan bangkrut. Apa yang tubuh? Nikmat kalau di surga itu nikmat. Kalau di neraka itu bayang kita orang belum kuat. Pertama kesempatan kita di dunia apa yang kita belajar Allah itu benar-benar kita makan. Kewajiban kita terhadap Al-Quran pertama kita harus belajar membacanya. Harus mau nggak mau bisa kita berusaha semaksimal kita. Umur tidak batas. Bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kula niat sinau Al-Qur'an mugi paring kampir, mugi paring eling lan mugi paring ridho panjenengan ya Allah. Kalau diniati dan doa seperti itu saya yakin Gusti Allah paling mesti memberikan kekuatan. Sinau Al-Qur'an, sinau hijaiyah sing betul. Alif bata ta jim ha ko dan dal wa zaid sin shin so do ko do ain wa fa ko ka lam min wa ru ha alif hamzah ya. Cacane iki apa dari jaya ini? Artine langsung iki huruf apa? Lho kok jim iki piye? Iki huruf apa? Jim. Nah ini ju. Kudu jelaske iki huruf jim sing nganggo harokat kasrah nek iki jenenge ji, macane ji. Nek jim nganggo harokat doma, asane ju. Nek ditawahi huruf jenenge jim. Nah, apa lah? Huruf saya apa ya? Apa? Alif bata nggih. Nek dia soalnya pendekatannya gitu sama nggih. Biasanya ini ikro, ya sudah tidak apa-apa. Tapi ketika sudah bisa membaca Al-Quran, terus kita kenalkan huruf saat itu ada kuadek. Ikro niatnya bagus biar bisa segera membaca Al-Quran. Tapi pengenalan bahasa hurufnya itu kadang-kadang kurang. Kenapa mau penting pengenalan huruf? Pengenalan huruf itu terkait kalimat khurujul huruf waktu bentuk-bentuk huruf. A kiyo sing kudu A, beda karo A, nggih. So nggih so beda karo sa. Kadang-kadang anak itu kalau mau coba, ini contohnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kudune so. Ning nek sing mboten ngertos dadi sa. Ihdinas siratal benten ya, so kali sin benten. Ihdinas siratal mustaqim. So niku nggih bentuke so, bentuke dari bibir. Tapi kalau sin itu tipis. Itu terkait kali pengucapan apa jumhur namanya itu. A harus A, B yo B, ta yo ta, H yo H, Kho yo Kho, Bo. Biasanya do kali do niku tabrakan gitu.
anak-anakku paling sering. Soalnya saya setiap hari sejak tahun 80-an dampingan anak ngaji TPA itu sampai sekarang. Sampai dulu yang jadi santri gede punya anak, anaknya itu lagi ngaji. Makanya tahu apa ya, selah-selahnya bocah salah itu penting ya, belajar Quran itu satu, belajar huruf hijaiyah, dua, belajar panjang pendeknya ya, belajar panjang pendeknya, matnya. Yang ketiga, belajar penanggalan kata. Nek mandek kerakuan nafase niku bener ya Pak. Kedahan ceng ngajari. Walaupun nek pertama-tama cek salah ngono-ngono. Tapi terus aku dibahas terus gitu. Kudu nek salah kudu juga nak neng. Terus kemudian kalau jadi guru kok. Nek medhot kleru niku istilahnya ana. Enten kalimat, iki enten kalimat. Ono polisi enten kalimat. Nek medhotane bener enak. Ono polisi dawa brengose ijo klambine nyekel malih. Nek kalimatnya Mas enak. Ning nek medhote mboten pas. Aneh. Ono polisi dawa brengose ijo klambine nyekel malih. Lho terus iki. Lah dadi kacau ta niku. Ya betul. Makanya dalam membaca Al-Quran juga sama. Misalnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Nah ini saya kalimatnya saya nanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sing mau dzalikal kitabu itu sebenarnya salah. Sing betul dzalikal kitabu nafas baru tarik. Karena itu satu kata, dzalikal kitabu satu kata, dzalika satu kata, alkitabu satu kata. Nah diperdokin dzalikal kitabu tarik nafas, lalu lebih nggak boleh dzalikal kitabu bunya disambung dengan lah. Nanti kalau kayak gini tadi harusnya bu itu satu kata dengan alkitab, tapi kalau dibacanya kayak gitu jadi bulan ini artinya nopok dan maknanya kalau seperti itu. Itu contoh, ya. Contoh belajar Al-Quran. Tapi enggak, kalau yang namanya belajar bismillahnya, ya. Tapi dengan seperti ini jadi tahu, jadi ini kayak jadi gambarannya bagus. Maka disuruh panjang pendeknya, penggalan katanya, terus kemudian secara keseluruhan itu fondasi dasar membaca Al-Quran. Terus kalau sudah bisa membaca Al-Quran, berlatih membaca dengan indah, karena dalam Quran kan Allah SWT berfirman walau tilil Quran tartila, baca Al-Quran itu dengan keindahan. Karena memang nek ngaji ini gue nasau di bapak ibu, orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik itu mau dilakukan kayak apa itu enak. Model Afrika, model Eropa, udah utara misalnya. Kalau bacaannya benar enak Pak, tetap enak. Nenek mau yang keliru, mau benar-benar apa-apa yang benar enak. Makanya fondasi dasar adalah seperti itu. Saat ini era saat ini Muzammil sebelah. Muzammil. Terus naik ke Saudi, banyak syekh-syekhnya sana yang masya Allah, mungkin pulau beberapa teman-teman yang insya Allah panjenengan sing wonten mriki saged tindak wonten Masjidil Haram, tindakan umroh minimal umrah. Nikmatnya di sana itu masya Allah. Pun sudah saged digambarkan karena beda. Rohnya di sana itu masya Allah beda. Sing dereng nate mriko mesti kahan mriko. Ning sing utawa mriko wabah pengen mriko. Kekuatannya lebih besar lagi karena sudah merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di tanah Allah. Ya Allah luar biasa. Kita lihat Ka'bah saja, ini bukan masalah
terus kemudian Ka'bahnya enggak, tapi kita adalah seorang hamba yang memang didhawuhi Gusti Allah untuk kiblat ke sana, kita takut kepada Allah dengan cara menyembah Allah, dengan didhawuhi seperti itu sampai orang lihat Ka'bah itu enggak kuat. Saya nggak bayangin sekarang ini kok ya karena pandemi ini ya, mulai tahun kemarin nggak boleh untuk haji, itu rasanya jamaah haji itu mesti lakwis wah serah karuan segala jadi wayang makan terus itu. Ini pun sampai sekarang masih tanda tanya loh, ini jadi berangkat kok enggak, dapat kuota apa enggak ya, padahal di sana tuh ya harus ini. Balik lagi ke Al-Quran. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk belajar Al-Quran. Semangat ibu, Pak. Ya, di balik lagi, ampun pas temen kita semangat terus pakai langsung bukan semangat. Cas harus dicas, betul-betul harus dari diri kita, dirinya sendiri harus semangat belajar Al-Quran. Seringkali membaca dengan baik, waratil Quran alhamdulillah. Sing penting kok, saya sadar ini kok. Wong sing mau Quran itu, orang yang membaca Quran itu pahalanya tidak ada. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfu min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, wala aqulu alif lam mim harfu, walakin alif harfu mim harfu lam harfu mim harfu." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu diganjar oleh Allah, diberikan pahala 10 kebaikan. Wala aku, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu kita dapat 3 kebaikan dikali 10, berarti 30 kebaikan. Masya Allah. Nanti dia akan menyebut alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Lapar gitu. Tapi ini mah sudah ada malah. Sing seru mulai Pak. Saya sederhana, saya sahur. Sederhana. 10, kemudian non. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 tuh. 19 tambahin 19 jadi 20. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 20 kali 10 200 kebaikan. Sangat jatuh bahasa kebaikan itu. Lalu ini saya setuju itu. Dan dengan dulu tapi ini kita tenangkan Tuhan, betul. Betul. Tapi aku belum menunjukkan, kita niat tenang ngaji. Ini soalnya orang kuda Ustaz, ya wis. Maksudnya dulu apa? Dulu tambah kadang boleh, gitu. Dan itu setuju ya, membaca Al-Quran semakin banyak yang kita baca semakin banyak pahalanya. Yang mendengarkan pun juga sama Bu, Pak. Nah, yang ngaji oleh 10 semua ya asal 10 sedoso sami. Dan terus, jangan berlemak ganjaran karena masih gede Bu. Kadang masih gede. Saya setuju. Bapak itu selenggara. Berarti mungkin ada sholat tarawih. Mau sholat amma yatasaalun. Ampun bersuara ya. Mungkin lebih rakaat maksud saja begini. Lebih rakaat sudah yatasaalun satu wana aziati warqam. Masih nunggu balik. Waduh, imamnya mau coba surat anak. Wah, ini lampunya jam piro. Selat gorengannya gosong. Nek boten lagi ketan. Banyu ya selat asah banyu lagi. Enggak, kalau yang seperti itu imamlah yang bicara. Imam yang bicara. Kalau imam ada imam, ini juga imam itu ada adabnya. Orang gerjul
anunya apa terus rambutnya apa enggak. Imam itu memang syaratnya satu, bacaannya bagus dan benar, dua hafalannya banyak, tiga tawadhu. Nek sing melu jamaah sing wis suwane pituk buah kok diwacane Ar-Rahman kuwi dosa rakaat. Wah iki yo jenenge terlalu kata Bang Romawi. Jadi kudu sing pas. Bahkan Rasulullah SAW itu dulu ketika imam jadi imam sebab waktu sholat kok ada suara bayi nangis, itu sholatnya dipercepat. Ini kok ada imam yang seperti itu. Bukan terus urusan pondok hafalnya kan praktek sempat jamaah sepuh harus cak cilik-cilik ngono kuwi 3 tahun cek wirawi wacane yo sing surat petunjuk lah, surat jin sing 29 bentuk jinen. Itu tetap ada. Tapi memang betul sebenarnya pahala paling besar terhadap Al-Quran memang ketika waktu sholat. Itu luar biasa. Janji Allah memang besar ketika ada sholat yang bacaannya Qurannya bagus dan ini. Tapi ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing tadi. Kalau seorang imam yang bijak, akdam alif dan bijak harus menyesuaikan dengan jamaahnya. Ya, belajar membaca, terus membacanya dengan baik. Bagi dia tadi satu kebaikan. Terus kemudian Pak, Bu, kalau yang ketiga menghafalkan Al-Quran. Sak isone, sak detik. Isone surat-surat pendek, dia surat pendek. Isone mau pirang surat, orang pokok. Neng diulangi terus, ditingkatkan terus. Dimurojaah terus. Nek bahasanya cak santri sakit dimurojaah. Dibadani, apalagi dibadani ditambahi. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, Pak, nanti Allah sendiri yang akan memberikan nur cahaya. Dan orang yang menghafalkan Al-Quran itu tempat surganya adalah paling tinggi. Karena apa? Allah besok di hari kiamat itu menyuruh kepada setiap manusia itu naiklah ke surga sesuai dengan hafalan. Maca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alif kelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan berapapun disuruh baca nanti naik sampai hafalannya dia habis di situ surganya. Maka semakin banyak kita mempunyai hafalan Al-Quran, maka insya Allah surganya juga akan semakin tinggi. Itu yang paling menantikan janjinya Allah SWT. Al-Quran yang selanjutnya besok Pak di hari kiamat akan datang kepada kita memintakan syafaat kepada Allah SWT. Kalau kita nggak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, kalau saya Al-Quran ini di sana ingin tentok nih, coba enak dengar coba ini dengar yang dicek, kayak ini minggu bukan, atau minggu mesti dulunya nggak ada, tapi kayak ini dua coba mesti bilang, kita mesti dari situ, dengan kita semua coba menghasut diri kita, sering nggak berinteraksi dengan Al-Quran, karena semakin banyak Al-Quran kita baca, kita berinteraksi. Besok dari kiamat Bapak Ibu akan datang kepada kita. Ya Allah, fulan atau fulanah ini dulu ketika di dunia selalu membacaku ya Allah, selalu mengiringiku ya Allah, dimanapun dia berada ya Allah, tolong berikan syafaat untuk dia. Ini Pak, ini sering mau. Saya mendidik anak-anak itu, saya memuja anak-anak itu sampai di jalan pun saya memuja. Saya berangkat ngantar sekolah di luar negeri. Ketika anak saya masih 3, saya berempat naik motor. Yang depan paling kecil, yang belakang saya nomor 2, belakang sendiri yang kecil. Saya mau memurojaah ngecek yang paling kecil, kakaknya yang belakang ngecek yang tengah. Sampai mulai dari rumah doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Doanya 3 Jadi doanya 3. Habis itu berangkat naik motor jalan ngaji sampai sekolahan. Biasakan seperti itu Pak. Kalau kita ada waktu kosong Pak, jangan diam.
buka Al-Quran, ngaji lagi ngaji. Itu pun enak banget saya itu. Ya, guru macam ni, sing soal bocor ke 30 orang itu satu senang. Apa ada 30 orang? 30 tambah plus tunggal 10. Maksudnya 10 bawa ahad, 10 awal berbulan falak, 10 awal berbulan nas. Kadang perlu tambahin tambah sisi 10 ya gimana kafirun. Oh ini gimana orang pun. Saya nggak mau itu berapa. Ini kok gitu caranya kan daripada menawar gitu deh. Sing parah jejer ngomong sate suwiman orang malah merasa itu aku malah siapa jadi malah bermain ya bagus ya. Jadi baca Al-Quran setiap saat, setiap waktu dimanapun kita berada sama siapapun baca Al-Quran. Oke. Yang ketiga tadi menghafalkan Al-Quran. Anak atau siapa hamba Allah yang hafal Al-Quran mampu. Ini rahasia kita. Tapi nanti tampil sampai yang benar-benar. Siapa hamba Allah yang hafal Al-Quran besok di hari kiamat diberikan 10 tiket emas gul. Nah, kalau Indonesia idol itu ada tiket emas. Besok di hari kiamat anak atau orang yang hafal Al-Quran dikasih 10 tiket syafaat. Jadi Allah yang hafizul Quran, yang hafal Al-Quran, maka dia akan diberikan 10 tiket oleh Allah SWT. Terserah tiket itu mau dikasihkan ke siapa. Insya Allah. Boleh dikasihkan orang tuanya, boleh dikasihkan simbahnya, boleh dikasihkan adik kakaknya, boleh dikasihkan temannya. Makanya bapak ibu, ayo semangat, didik ngomong cilik-cilik ini, ayo bekali mereka dengan Al-Quran. Semua jadikan anak ini menjadi hafidhul Quran. Semangat. Selain dia menjaga dirinya sendiri, besok maka dia akan dijamin kehidupannya oleh Allah. Karena tidak mungkin kita ngapa keluarga kok ibu beno sok bukan enten pak, bukan enten ceritanya pun di keluarga yang betul. Wong ngapa Quran ibu beno sok bukan enten. Nah itu boleh. Mesti ibu beno itu dimuliakan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ini. Dan saya janji Gusti Allah masuk di awal di mana itu. Kan benar mungkin janji Allah Gusti Allah mesti. Nah omongan kula dengan maju bukan apa-apa, kula ikhlas bukan apa-apa. Tapi nek sing ngendikan Gusti Allah kula Kanjeng Nabi, ampun sedikit pun kita maju. Kalau enggak bisa. Niku hafal Al-Qur'an, masyaallah seperti itu. Diberikan belum lagi nanti orang tuanya yang anaknya bacaan Qur'annya bagus, punya hafal banyak, besok diberikan jubah dan mahkota oleh Allah SWT. Jadi kan pengen paling jubah awal kota kan betul. Nah saat ini dari ngatus apa sih putri Indonesia. Jadi mereka dengan putri surga karena anaknya bacaan Quran yang bagus, hafalannya luar biasa, dikasih jubah dan mahkota. Jangan disakit loh. Apa nggak mau? Lagi semangat ini. Ini saya menyemangati kita semua. Saya panjenengan mumpung sekali lagi diberikan kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini, kita optimalkan sebisa kita, semampu kita, semaksimal mungkin. Dan yakinlah kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran banyak pertolongan Allah. Ini saya rasakan betul. Saya rasakan betul. Ketika saya membuat rumah tahfidz di rumah, saya itu masalah dana itu nggak punya, tapi saya minta sama Allah, ya Allah, keluarga pengen berniat untuk membuat rumah tahfidz, mohon pertolongan panjenengan. Ada saja itu pertolongan Allah. Ada yang tahu-tahu ngasih hibah 25 juta, benar loh, ngasih hibah 25 juta, padahal saya nggak kenal. Setelah proses berjalan, ada lagi yang ngasih hibah 10 juta. Saya nggak kenal. Betul. Ini ki bukan jari nih, bukan. Ini ki alami pak. Saya alami betul. Makanya, ayo semangat dengan Al-Quran. Semangat dengan Quran. Masalah materi insya Allah ngasih. Kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah, Allah kasih.
Nek jarine ini, kulo bukan ngapa jarine. Saya menceritakan apa yang saya alami supaya apa? Ambil hikmahnya, ayo bareng-bareng. Mumpung kita masih bisa, mumpung kita masih hidup. Sing nom-nom tambah semangat, sing sepuh tambah semangat, anak-anak tambah semangat man. Nek sing sepuh sregep nang masjid ngaji, lurah sak bilang lho. Nek cah sak kuwi-kuwi sregep nang masjid, sregep ngaji, salate muat hebat. Hebat, ya. Nek cah bodohan game ngono wae. Ya. Maca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal ladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Ya, macam yang banyak. Ya, ya. Oh, nanti kamu dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Orang tuamu juga demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbah-simbahmu dimuliakan semuanya. Ya, semangat jangan. Semangat ngaji nih, ngaji tenanan, ojo ngaji HP. Nah, ngaji HP bukanmu mesti mau Legend, Free Fire dan lain sebagainya. Setannya yang ngono kuwi setan dadi setan tipis. Nah, saya putri-putri nggih niku, wah iki percantik. Cepet, kok bisa dulu. Wah, kowe nang ndi Mbak? Ya Allah, ayo nek aku mau main kowe nang jangan-jangan mesti. Senengane ngomong wah, kowe cantik lho, surat kowe ngomong iku. Yang anak-anak nggih game niku wae. Niku sakniki kenyataan, kasus nyata ngoten niku. Mboten namung terus anak saya juga demikian, anak saya juga mendidik saya juga. Tantangan kita bersama dan kita harus bersama. Oke, belajar membaca, menghafalkan. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Mengamalkan Al-Quran kata aqimus sholat wa atuz zakat wa raka'u ma'ar raki'in wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan kita tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sebenarnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon dari itu. Terutama yang nasta'in itu. Nek jenengan misalnya pas boten gadah harta niku nek ngendi? Ibu-ibu nyuwun itu ngene bapake lho kan. Pak, Bu, misalnya pun kita nggak punya Allah, minta sama Allah juga apa-apa, Bu. Perkawis mengke diparingine saking suami atau dari istri, bisa jadi dari keluarga yang lain, bisa jadi ngerti-ngerti oleh bonus, ngerti-ngerti dagangane payu akeh, pesenane akeh, Gusti Allah itu bener lancong. Betul. Cerita, bukan cerita, kisah yang saya alami sendiri. Saya nggak suka lihat jari, nggak, saya alami sendiri. Pak Bu, tahun 2011 saya mau berangkat haji, nggak punya uang cash. Padahal saya daftar 2011 itu, tahun 2011 itu saya sama istri punya uang 30 juta. 60 juta. Jadi dibagi 2, 30. 25 buat daftar haji, 5 juta disimpan. Jadi 5 kali 2 saya sama istri disimpan, Pak. Disimpan. Wes yo Dik, ojo diutek-utek, ojo diganggu-ganggu, wes pokoke dianggap renek. Soalnya digawe jenggolan pelurasan. Teorinya ngoten, Pak. Bener disimpan bener semua. Nah, tahun 25 daftar dapat fungsi haji. Kemudian 2017 ketika itu rumah kami itu rumah sejak dari Mbak Buyut saya. Usianya ratusan tahun. Jadi kalau bocor, wah bocor dengan ini kono ditambal pindahnya kene ditambal pindahnya kono. Mau tadi itu karena dia sepuh gitu, sakit sepuh. Akhirnya rembukan keluarga, sak putra-putra ibu, bapak rembakan, ya wis direnovasi bagian dhuwure.
Dan bukan pertama udah. Terus praktek kita nak barang dibongkar dulu, ternyata buatan sakit nih gimana nih dulu tak. Soalnya sombongnya orang kuat, gelem sombongnya juga dibenak nih. Nah wis nanti kan dibenak nih mereka kabeh harusnya. Dibenak nih kabeh kok Allah yang menjadi donatur besar adalah kakak saya karena memang dari sisi finansial paling longgar sendiri. Habis sekitar setengah eman lebih digarap ketika sudah mau selesai ternyata nggih enten celepuni malih. Wah iki sing dempeli napa sing napa nek bangun kan ngoten niku nggih to Pak. Nah fakta memang ngoten niku Pak. Akhirnya mosok meh jaluk kakak lagi mbak meleh meh jaluk mas meleh mboten enak lah. Wis Mas Bae ketok oleh duit atusan juta akeh setengah miliar kuwi mosok meh dijaluki neh. Mboten tegan. Padahal saat itu membutuhkan dana perbaikan lebih. Terus yang kedua, anak juga masuk sekolah. Enake terus kuwi, tabungan karo kuwi. Lah piye? Main jaluk meneh ya iso mosok anake ra sekolah. Lah piye? Akhirnya didalke lah. Teorine manusia nu disimpen teorine prakteknya Gusti Allah dawuhe wonten akhirnya dikeluarkan. Singkat cerita akhirnya tiba harus pelunasan nggak punya uang asli nggak punya uang padahal harus pelunasan dan harus bayar yang lainnya melalui surat belum. Tapi ya saat itu saya sebagai manusia ikhtiar ketika itu saya punya dagangan balik tamat nih kemudian kamu kok taruh payu sih neng misalnya butuh orang itu payu neng mau 150.000 orang signifikan. Terus bilang plan A mau plan A lumpuh ganti plan B. Plan B saya punya aset Pak, saya punya tanah. Wes plan B oke tanah dulu. Bismillah. Betul Pak, tawarkan harga standar normal maksudnya. Tawarkan harga normal. Kok tahu nggak laku? Turunkan, nggak laku, turunkan nggak laku. Sampai terakhir saya turunkan sesuai seperti yang saya beli. Seperti yang saya belinya 6 tahun yang lalu, nggak laku. Bukan payu macam. Ya Allah, padahal waktu semakin dekat semakin dekat, semakin mepet. Terus ditanyain sama keluarga, sama ibu sama. Pelunasan, insya Allah. Insya Allah. Terus apa? Insya Allah. Sampai padahal kan hidupnya. Tapi kalau saya punya keyakinan, saya punya Allah. Dan saya juga misalnya saya bilang sama orang tua, pasti dipinjemin. Tapi saya nggak mau. Ini saya mau berangkat haji, berangkat haji utang, berangkat mikir utang, nggak enak ternyata. Masya Allah. Akhirnya betul-betul ikhtiar semua dilaksanakan. Belum berhasil suatu saat, sholat dulu bersama saya. Habis sholat dulu, saya maturkan ke Allah. Jadi di emperan mesin, misalnya di Serambi, kali tempat Allah, kesel kanvasan, pada muka saya berdoa sama ya Allah, kalau memang Engkau meridhoi hamba dan istri hamba menjadi tamu panjenengan, mohon mudahkanlah hamba. Tapi kalau memang hamba belum pantas jadi tamu panjenengan, maka selesaikan urusan hamba dengan hamba kembalikan lagi urusan ini kepada panjenengan. Hamba sudah tidak mampu lagi, hamba sudah berikhtiar dan berusaha. Hamba serahkan ya Allah. Hamba berangkat alhamdulillah, hamba gak berangkat pun hamba alhamdulillah. Karena hamba yakin Engkau yang memberikan yang terbaik. Udah, yakinan saya itu aja. Hamba serahkan urusan ini kepada saya doa. Kalau bawa ibu modern dangu Pak, sorenya kurang sawi WA dari teman saya di Karang, Ustaz bisa minta tolong Pak, tapi ini butuhnya cepat. Loh, maksudnya gimana? Ini kita butuh sesuatu tapi butuhnya cepat. Seminggu. Emang butuhnya apa? Butuhnya apa? Kain kafan. Kain kafan
Iya, lah butuhnya berapa? Butuhnya 950 pieces digenepi jadi 1000 pieces. Satu piecesnya sekitar 15 meter atau 16 yard. Masya Allah. Langsung saat itu saya bilang, insya Allah bisa. Saya punya keyakinan itu karena jauh dulu saya sebelumnya jadi banker syariah. Saya 10 tahun jadi banker syariah. Saya kerja di bank syariah. Bank syariah itu mulai dari nol betul, dari mulai bawah sampai terakhir saya jadi direktur di bank syariah. Jadi kalau dengan mau buat bank syariah, ayo saya bilang, saya bisa buat bank syariah. Dengan tersoal. Karena saya pernah membuat bank syariah satu terakhir kemarin itu sebelum saya mempensiunkan diri dulu. Karena saya mempensiunkan diri dari bank syariah, alasan saya adalah ngurusi anak. Karena anak saya, istri saya, qadarullah kerja di Semarang dan tidak domisili di sini cuma pulang seminggu sekali. Kalau saya kerja di bank, anak saya nggak tahu itu siapa, itu cuma mbahnya, kasihan sama mbahnya. Mau aku yo, mbahnya mau budi sehingga anak aku sehingga mau pengen, saya nggak tekanan gitu, saya nggak tekanan. Betul, ketika itu aku pengen saya mau mundurkan diri. Jenengan kok mau mundurkan diri gimana? Iya, saya ngurusin anak-anak saya. Saya tinggalkan uang, saya tinggalkan fasilitas, saya tinggalkan gaji. Gaji 2 digit lah saya dulu. Fasilitas mobil, handphone, saya tinggalkan. Buat saya amanah anak ini adalah investasi yang besar. Anak salah didik, tidak. Kalau nggak didampingi oleh orang tuanya, kalau dia salah teman, dolanannya yang jalan, dolanannya itu obat-obatan. Anak investasi lebih besar daripada nominal. Betul dalam itu. Balik lagi nih. Tadi terus akhirnya saya iakan, butuhnya apa? Secepatnya oke. Besok pagi tak ambil sampel, tak antar ke tempatnya. Betul. Besok pagi saya ambil sampel kain, saya datang ke tempat teman tadi yang butuh kain kafan, pilih yang mana. Saya langsung kontak perusahaan tekstil di Solo ini dulu nasabah saya. Yang besar-besar nasabah saya. Saya kenal. Sama Pak Lumintol almarhum saya seminggu sekali dulu apa? Dekat sama Pak Lumintol, Selitek, Dunatek juga dekat. Yang besar-besar nasabah saya semua. Jadi saya tahu bagaimana lifestyle-nya mereka. Di dunia yang hingga enak itu kayak kita kayak gini Pak. Saya itu wis sak mati orang ini enak. Iso ngaji, iso sholat, rambut hutang, itu enak Pak. Balik ya, dan kawan. Saya datang ke sana, pilih yang ini saya hitungkan, mulai tadi tinggal distribusi. Saya hitungkan. Dan insya Allah harga kompetitif. Silakan kalau mau dibandingkan. Saya bilang itu karena ini langsung dari pabrik. Ya memang dari pabrik beneran. Akhirnya dihitung, saya hitungkan segini. Kalau dulunya 1000 jadinya segini. Terus kemudian betul, oh iya, ya sudah. Nah ini pembayaran gimana? Mau separuh dulu silahkan atau mau gimana silahkan. Lah kelama Ustaz, semuanya sekalian aja. Terima kasih cek. Saya kasih cek itu satu. Monggo. Kasih kontak satu semua. Ya Allah, itu uang cukup kan dia nutup ONH, cukup dia nutup ONH, cukup kita satu pas untuk merasa asli. Subhanallah. Merinding kalau saya ceritain. Setelah saya dapat uang itu saya baru cerita ke ibu saya keluarga. Bu, yang saya kalau ini jual kadang-kadang. Saat ini pun kadang saking kain kafan. Itu kalau saya cerita ke teman, ke sahabat yang ini, saya bilang haji saya adalah haji kain kafan. Kain ikhwan saya ikhwan kain kafan. Ya Allah, yang mau biayai itu kain kafan. Itu fakta yang saya banyak Pak kejadian dalam hidup saya. Makanya dulu Pak, kita nggak punya uang pun sambatan sama Allah. Betul-betul kita penerapan iya karena berdua, iya karena setahun itu totalitas. Semua aspek kehidupan kita. Anak kita mungkin lagi diuji apa, keluarga kita diuji apa, mintalah sama Allah. Karena hakikatnya Allah yang ngasih ujian dan Allah yang akan menyelesaikan semua urusan itu.
Kalau kita nggak doa, kita tuh sombong. Kita nggak butuh Allah. Makanya kita harus sering-sering berinteraksi dekat sama Allah. Jadi mengamalkan itu salah satu bentuk pengamalan Al-Quran. Intan suruh yansurkum wa yuthabbit. Di ayat yang lain, setiap doa itu pasti dijawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika wahai Muhammad ada hambaku yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka, lebih dekat daripada umat Nabi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku ijabah doa-doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka doalah kamu kalian kepadaku, berdoalah kalian. Wal yu'minu bi, dan yakinlah, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, maka kamu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Itu banyak Allah dalam Al-Quran. Masa kita yang nggak mau berdoa? Istilahnya menangan. Orang kaya itu apakah karena keahliannya dia? Enggak, karena Allah itu. Kalau Allah nggak itu apa kaya? Pengusaha sukses bisa kaya apakah karena murni kalian? Enggak, Allah itu. Makanya dalam hidup carilah ridho Allah. Kalau memang engkau ridho hamba seperti ini, hamba saling Allah, hamba akan menjalani dan mengamalkan. Sekali lagi dia mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir menjaga Al-Quran. Kita berusaha semaksimal mungkin menjaga kehormatan Al-Quran. Kalau ada yang menistakan Al-Quran, kita harus menjadi pembela yang pertama. Jangan sampai Al-Quran ini dihinakan oleh orang lain. Ya, kan seringkali akhirnya ini banyak yang menang Al-Quran tidak Al-Quran ini penghinaan sekali. Ya, kita harus ikut menjaga izah kehormatan Al-Quran ini karena ini wahyu dari Allah yang dilewatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pembela dengan yang benar, bukan pembela yang dengan anarkis benar. Kita wajib menjadi benteng terdepan untuk pembela Al-Quran, karena itu yang harus kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga lakukan. Kalau menghina pribadi, mungkin masih kita bersama. Tapi kalau sudah menghina Islam, menghina Al-Quran, kita harus wajib. Kehormatan Islam dan kehormatan Al-Quran harus kita jaga di situ. Jadi kewajiban kita 5: belajar membaca, menghafalkan, mengamalkan, dan menjaga. Itu hikmah nuzul Quran yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan diberikan keridhaan agar bisa melaksanakan 5 hal ini, sehingga Allah nanti di hari kiamat Allah memberikan syafaat kepada kita, Allah memasukkan kita di jannahnya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Moga kita butuh kanthi memasarangan topika kanthi wawasan umur kita malam ini. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa taqabbal minna salatana wa taqabbal minna tarawihana wa taqabbal minna tilawatal Qur'an ya Allah wa taqabbal minna zakatana wa sadaqatana وتقبل منا جميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم يا الله تحب العفو فاعف عنا.
عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، وارزقنا حسن الخاتمة يا الله، بكلمة الآخر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي يوم الجمعة يا الله، وفي شهر رمضان يا الله، وفي وقت الصلاة سجود إليك يا الله، وفي مكة المكرمة ومدينة المنورة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi yang sedikit bisa kami sampaikan, kekurangan mungkin kalau yang menawi wonten kesayangan itu saking Gusti Allah kita lampahi yang semangat untuk mendampingi anak-anak dan kita sendiri juga dengan Al-Quran. Semoga kita dirahmati dengan Al-Quran. Akhirul kalam kita beri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.